Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Puji syukur pada Allah SWT yang senantiasa dan selalu melimpahkan karunia rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama dengan Radio Silaturahim yang untuk kali ini seperti biasanya adalah menghadirkan bincang komunikasi bersama Dr. Laila Monaganim. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, dalam bincang komunikasi kali ini mudah-mudahan membuat kita semakin sadar bahwa di antara segalanya sikap santun adalah utama. Seperti apa sih sebetulnya bahasannya? Kita sapa saja beliau yang sudah hadir di sini, Dr. Laila Monaganim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nuning. Sehat, alhamdulillah. Jadi belakangan ini emang sih ya, mau denger, mau enggak, mau terima atau enggak, hujatan bertebar di mana-mana. Bisa nggak sih kita santun? Iya, setuju banget. Jadi hari ini kita akan dapat persuasi dari pakarnya bagaimana sebesar apapun lidah ingin menghujat tapi tertanam ke dalam, yang keluar adalah kesantunan aja. Keren banget. Setuju. Jadi itu ya Mbak Mona ya. Silakan, mari kita simak. Oke, terima kasih. Saya ingin menyapa kembali Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Saya setuju sekali sama omongan Mbak Nuning. Jangan hujat, komunikasi santun aja gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan kepada seluruh pendengar yang ada di Rasil ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Bener Mbak Nuning ya. Orang-orang nih banyak yang lagi marah-marah ya, maki-maki ya. Yang viral itu bertebaran ekspresi kurang hormat pada orang lain ya. Sukar menghargai orang lain atau ngeremehin orang lain ya, di banyak situasi. Oke. Nah, misalnya satu kasus yang lagi heboh banget saat ini gitu ya, kasus Irjen Pol Verdi Sambo. Netizen ribut ngomong gini gitu, tidak hanya di ranah netizen tetapi di ranah publik juga begitu ya. Nah, maka saat ini kita mau ngingetin daripada pilih yang itu menghujat, maka kita berkomunikasi santun. Ini untuk mengingatkan saya dan kita semua, oke? Nah, Iwan dan akhwat, menghujat itu mencaci, mencela, memfitnah, dan lain sebagainya. Nah, kenapa orang menghujat? Kalau dia beda pandangannya, atau keyakinannya, atau pemahamannya, maka mereka sangat mungkin untuk bisa saling menyalahkan, mengolok-olok, menghujat, mengklaim pandangannya ini yang paling benar, begitu ya. Kalau yang dihujat gak ada ya, yang dia udah menghujat nih ngomong begini-begini, tapi yang dihujat gak ada, dia juga gak denger, dia juga gak tahu begitu ya. Yang ruginya tuh yang menghujatnya ya, karena dia denger sendiri omongan yang negatifnya, maka dia bisa merasakan penderitaannya sendiri tentang situasi itu, dan itu akan mengganggu emosinya, mengganggu karena itu ada dalam pikirannya, dalam perasaannya, mengganggu dan akhirnya juga menjadi terganggu tindakan-tindakannya begitu. Jadi kalau kita tahu itu ngerugiin diri kita sendiri, maka kita bisa membuat pilihan terbaik dalam
berkomunikasi baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Oke? Nah, kita akan elaborasi sedikit apa sih ngehujat itu, gitu ya. Ngehujat itu bisa pakai kata-kata langsung, direct, langsung ketemu orangnya, begitu ya. Atau juga bisa dengan tulisan. Nah, ya. Kalau ngomongin medsos saat ini, kehidupan kita ini udah ada di dunia nyata dan di dunia maya, gitu ya. Nah, di dunia nyata kali kalau ketemu belum tentu berani nih ngomongnya. Kalau di dunia maya, di medsos gitu ya, di mana setiap orang saat ini bisa memproduksi dan mengkonsumsi pesan. Bisa bikin pesan, bisa baca pesan, bisa nerima pesan, begitu ya. Maka orang-orang kenapa sih banyak ngehujat di medsos gitu ya, mengkritik tapi tidak membangun, tidak membangun, malah menghina begitu ya, terus diberi bumbu-bumbu tambahan provokatif begitu ya. Itu tuh orang-orang yang main-main di medsos tuh ya, banyak yang melakukan seperti itu supaya seru, menarik perhatian, grab the attention, dapat dukungan, klik ya, supaya pada ngeklik, pada nonton, pada jadi sitasinya ya. Apa sitasinya? Jadi orang pada nonton, jadi ngeklik ya, dan itu jadi pendapatan untuk orang tertentu yang mempersiapkannya, atau untuk menunjukkan eksistensinya. Aku ada nih di sini nih, gitu ya. Nah, jadi kenapa orang melakukan hujatan? Karena dia mau nunjukin, nih, aku nih ada nih, eksistensi. Dan karena orang yang dihujat tersebut nggak ada di depan matanya, atau identitasnya dia nggak tampak begitu ya. Jadi anonim. Padahal teknologi canggih itu bisa menangkap siapa nih yang melakukannya gitu ya, karena tentu saja teknologi luar biasa saat ini. Kemudian juga dia pikir kali nggak ada yang tahu nih, jadi cuek aja gitu ya, merasa aman dengan perilakunya itu gitu ya. Terus merasa nggak perlu bertanggung jawab, karena kalau melakukan hujatan tersebut nggak ada tuh yang tahu begitu ya. Padahal teknologi canggih dapat menangkap pesan tersebut, dapat menangkap sumber pesan, dan juga ada UU ITE yang ini merupakan pelanggaran hukum begitu ya. Jadi udah secara personal tadi rugi, mentally jadi sakit sendiri gitu ya, karena pikirannya, perasaannya, dan akhirnya berpengaruh pada emosi kita, pada perilaku kita gitu ya. Toksik di dalam pikiran kita nih jadi banyak gitu ya. Nah, itu ternyata kepada orang lain yang dihujat nambah pahala ke dia gitu ya. Dosanya balikin ke kita gitu. Kemudian juga memengaruhi lingkungan lain, masyarakat yang baca, yang mengkonsumsi pesan tersebut, jadi terpengaruh juga gitu. Oh iya, nambahin lagi gitu ya. Jadi dosa berjamaah. Nah, secara hukum ada teknologi, ada regulasi, ada undang-undang gitu ya, ada aturan hukum yang juga mencatatnya, yang bisa menjatuhkan kita pada ranah hukum. Atau kenapa orang mau ngehujat gitu ya? Karena dia merasa iri, bisa jadi iri nih ngelihat orang lain populer ya, mungkin bukan kasus tertentu tapi kasus yang bisa saja ada orang yang populer, beken gitu ya. Jadi viral nih gitu ya. Kok kayaknya keren banget ya, kayaknya enak banget gitu dia gitu ya. Maka itu bisa bikin iri, maka banyak orang menghujat. Nah, viral itu adalah satu, terutama dalam konteks media sosial, sebenarnya itu asalnya itu dekat dengan kata virus gitu, jadi menyebar secara luas. Jadi dengan penyebaran yang secara luas dalam konteks media sosial dikenal identik dengan viral begitu ya.
Nah, supaya viral ya, orang itu pakai segala cara. Jadi dia menggunakan aksi-aksi yang bikin orang seneng, bikin orang ingin nonton, atau judulnya heboh ya, supaya clickbait. Pokoknya makin seru, makin bikin orang nengok, padahal isinya kagak tahu, kagak ada hubungannya gitu ya dengan pesan yang sudah dikasih di dalam judul, yang sudah dijanjikan dalam judul. Tetapi bikin orang baca, lalu akhirnya dengan gak nyambung ini jadi mau mengecam, maka ditulis lagi, nanti ditambahin lagi. Kemudian dan ini maka orang menghalalkan segala cara untuk bisa beken, dan akhirnya beritanya menjadi viral, dan akhirnya menimbulkan orang jadi iri, dan akhirnya menimbulkan orang jadi menghujat. Bisa jadi karena ada kepentingan personal, seperti untuk bisa mendapatkan pundi-pundi, atau senang-senang kalau orang iri gitu. Bahkan ada dan tidak jarang gitu ya, orang-orang yang sengaja memproduksi konten yang kontroversial. Misalnya kalau produksi konten yang bagus, itu mahal misalnya begitu ya, harus dipikir cost-nya yang serius, ada tokoh-tokoh yang dipilih, endorser, kemudian ada pesan yang dibayangin supaya meraih ke target tertentu, supaya hasilnya berdampak tertentu pada orang yang dikirimin pesan gitu ya. Misalnya ya, mau bikin iklan misalnya ya, kan harus dipikir nih iklannya apaan, tujuannya apa, supaya orang punya pikiran, perasaan, dan tindakan apa begitu ya. Jadi pesannya harus dibikin dengan serius, orangnya siapa yang ngomong, pakai mediumnya apa, pakai alat-alat yang kayak gimana, itu serius, mahal tuh gitu ya. Jadi nih orang-orang akhirnya bikinnya dengan gimana supaya orang mau beritanya jadi viral, supaya clickbait gitu ya. Maka kontennya dengan judul yang seru tadi, yang menjebak, melebih-lebihkan, isinya kadang-kadang bertele-tele, nggak jelas gitu ya, nggak masuk akal, nggak pas sama judul, hiperbola dan lain sebagainya. Misalnya, langsing dalam waktu 2 hari gitu ya, 5 kilo gitu ya. Terus misalnya gini, perawatan wajah begini langsung kinclong gitu ya. Wah, pokoknya penghasilan berapa Mbak Nuni? 50 juta misalnya begitu ya. Kalau lakukan ini. Jadi orang cari cara supaya judulnya heboh, buat banyak orang nonton, menguntungkan konten creator. Nah, kita terperangkap dengan klik karena kesel, marah-marah, menghujat, dan ini merusak persatuan karena banyak hoax gitu ya. Pembacanya jadi nyinyir, kesel, sebel begitu ya. Komen, hujat, makin viral lagi gitu ya. Pembuatnya nggak peduli, yang penting viral begitu ya. Dan konten yang seperti ini atau konten sampah ini berkontribusi bikin orang menghujat. Jadi hati-hati. Sekali lagi tadi ada orang-orang yang khusus memproduksi, menampilkan materi-materi negatif, bicara yang kotor, vulgar, pornografi, kemudian supaya viral, supaya flow kontra, makin ditarikin dengan pernyataan-pernyataan yang bikin orang mengomen lagi gitu ya. Jadi sengaja dibikin untuk kepentingan sendiri. Terus siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita semua. Bahkan ada orang-orang yang khusus memelihara haters gitu ya. Khusus memelihara hater, netizen yang haters. Membuat seru, balik lagi yang tadi bikin ribut, diciptakan bully gitu ya. Ada tim yang memancing keributan supaya banyak komen tadi.
Jadi promosi gratis. Saya punya sebuah contoh Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah. Ada pemain sepak bola beberapa saat yang lalu. Dia hilang kendali, ya. Dia waktu itu marah-marahnya di depan kamera televisi, gitu ya. Marah-marah dia, ya, nunjukin marah-marah, ngata-ngatain, caci maki, gitu ya. Karena ada gol yang salah. Terus setelah selesai itu dia bilang, waktu tadi saya ngomong saya nggak sadar, saya penuh emosi, saya minta maaf karena hilaf katanya. Setelah selesai, kan menyesal dia melakukan seperti itu. Nah jadi marah-marah itu bikin penyesalan. Marah-marah, sekilas kita lihat sedikit ya tentang marah-marah tadi ya. Karena menghujat itu bisa karena emosi marah tadi gitu ya. Nah marah-marah kita bagi menjadi tiga ya. Ada marah-marah yang bagus, ya, oke. Marah-marah yang nggak bagus dan marah-marah yang bagus. Marah-marah yang nggak bagus ada dua. Marah-marah yang agresif, marah-marah yang pasif agresif. Oke, kayak kita pernah bahas tuh sebelumnya tentang ini apa namanya gaya komunikasi gitu ya. Gaya komunikasi ada yang agresif, pasif agresif, submisif dan asertif. Yang bagus adalah yang asertif gitu ya. Kita kategorikan marah-marahnya dengan empat-empatnya deh. Mari kita lihat ya. Yang agresif itu marah-marahnya biasanya open, ngamuk, langsung, asli gitu ya. Agresif fisik, verbal gitu ya, kali ngejotos, kali ngata-ngatain gitu ya. Mengkritik, menuduh, memfitnah, itu yang marah-marah. Itu namanya agresif, open agresif gitu ya. Sekarang ada marah-marah yang pasif ya. Marah sih, tapi ngakunya nggak marah gitu ya. Dia tidak suka konfrontasi, seakan-akan tidak marah supaya orang lain nggak sadar kalau dia sedang marah. Ini juga ada dan ini juga nggak sehat begitu ya. Nah kalau yang submisif tadi marah tapi ditekan, dipendem gitu ya, dia nggak berani ngomong ya. Kalau yang pasif agresif dia nyindir-nyindir bisa jadi kayak gitu ya. Nah sekarang yang bisa diterima sebagai marah adalah yang asertif. Marahnya tapi asertif. Jadi ada yang nggak benar, dia akan berani mengatakan ini nggak benar, gitu ya. Mungkin karena emosi dia akan bisa bilang ini nggak benar. Ini nggak benar karena gini. Harusnya gini gitu. Jadi ini oke, ini positif, ini sehat. Marah tapi sehat gitu ya. Kalau dia sudah mampu untuk mengelola emosinya, dia akan ngomongnya juga dengan lebih tenang gitu ya. Tapi ada strong penekanan tertentu yang dia sampaikan, iya enggak apa-apa gitu ya. Dia bisa mengontrol emosi. Orang yang asertif, marah yang sehat gitu ya. Masa kalau disebelin ada perilaku yang salah diem aja kan, nggak kayak gitu ya. Bisa aja dia marah gitu ya. Nah, dia bisa berkomunikasi untuk mencari solusi atau masalah yang membuat marah gitu. Nah, ini orang yang asertif, marahnya asertif. Jadi marah asertif itu dia bisa memberi lawan bicara dampak positif. Apa yang membuat dia sebel gitu ya. Hubungannya juga makin baik, nggak jadi hilang. Kalau yang agresif bisa jadi udah bye-bye, nggak mau lagi deh temenan sama dia gitu ya. Jadi maka kita jangan memilih agresif yang
salah ya. Maka pilih yang asertif bagaimana menyampaikannya. Nah, saya punya sebuah cerita. Seorang guru dengan muridnya. Dia ngelihat ada satu keluarga yang lagi bertengkar, saling teriak gitu ya. Terus gurunya bilang gini, kenapa orang berteriak kalau lagi marah? Terus muridnya bilang, karena kesabarannya hilang, maka dia berteriak. Terus gurunya bilang lagi, tapi kenapa harus teriak? Padahal yang ada di teriakin itu sebelahnya persis gitu, deket sama dia gitu. Kenapa harus teriak? Bukankah pesan yang dia sampaikan bisa dia omongin secara halus? Dia nanya ke muridnya tadi. Muridnya punya pendapat ini, pendapat itu gitu ya. Namun gak ada satupun jawaban yang disepakati. Akhirnya gurunya bilang begini. Kalau ada dua orang lagi marah, maka hati mereka menjauh. Untuk dapat menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak supaya perkataannya bisa didengar. Makin marah, makin keras teriakannya. Karena kedua hati mereka makin jauh. Begitu juga sebaliknya. Saat kedua insan saling jatuh cinta, mereka tidak saling berteriak antara satu dengan yang lainnya. Mereka berbicara lembut dengan hati dan mereka berdekatan karena jarak dua hatinya mereka saling dekat. Kalau mereka saling mencintai, lalu apa yang terjadi? Mereka nggak lagi ngomong. Mereka hanya berbisik dan saling mendekat dalam kasih sayang. Jadi, mereka bahkan tidak perlu lagi berbisik. Mereka cukup hanya saling pandang. Sedekat itu orang saling mengasihi. Lalu gurunya bilang dengan lembut kepada muridnya, kalau ada pertengkaran di antara kalian, jangan biarkan hati kalian menjauh. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kalian kian jauh. Karena kalau kita biarkan suatu hari jaraknya nggak akan pernah lagi bisa ditempuh, katanya begitu. Begitu kira-kira Mbak Nuning overview-nya. Wow. Jadi pilihannya memang bagaimana kita menyikapi keadaan. Apakah seperti yang tadi dibilang, bisakah kita termasuk orang yang asertif? Sekarang sering sekali kita dengar, baik itu dari YouTube atau dari mana-mana, orang yang menyampaikan isi hati dan isi kepalanya, nggak cukup sabar menunggu kesempatan yang diberikan kalau itu dalam satu forum. Terus biar didengar dan mendapatkan perhatian, suaranya memang dipaksalah meninggi. Sebab kalau lembut-lembut aja orang mengabaikan. Ini kondisi atau memang temperamental? Ada orang yang tidak tahu bahwa di dalam komunikasi itu ada gantian. Gantian. Bisa saja orang tersebut tidak tahu bagaimana pada saat gantinya itu di mana gitu ya. Jadi dua belah pihak bisa jadi berkontribusi. Kita harus lihat konteksnya. Apakah orang yang mau ngomong ini nggak tahu kapan dia mulai ngomong, atau yang
yang lagi ngomong duluan ini nggak ngasih kesempatan gitu. Itu juga bisa saja salah satu itu gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa saja dia terlalu banyak dalam pikirannya yang ingin disampaikan. Jadi orang itu banyak yang nggak mau dengerin, Mbak Nuning. Mendengar dan mendengarkan beda. Denger doang, mendengarkan, be there, be attentive, fokus. Nah, orang itu nggak mau dengerin sampai pesannya. Dia tuh berpikir yang penting saya ngomong gitu. Jadi dia nggak merespon omongan yang disampaikan oleh orang lain. Dia nggak bisa menanggapi lalu menjawab ke sana. Dia sibuk aja sama pokoknya yang penting aku bisa menyampaikan. Bisa jadi kepribadiannya gitu. Yang tadi itu, yang agresif. Berarti gue harus ngomong duluan dong gitu. Iya. Atau ya terutama yang agresif yang seperti itu ya. Kalau biasanya di dalam satu forum kita ngobrol nggak cuma berdua, bertiga, berempat, berlima, ketemu dengan orang-orang yang menyampaikan isi kepala dan isi hatinya dengan cara masing-masing tadi, harus ada penengah dong ya. Ntar kalau nggak berantem. Iya, kalau ada situasi satu isu yang memang perlu yang perbedaan, biasanya ada penengah ya, mediator. Ya, kalau memang benar-benar dalam satu isu yang berbeda gitu. Dalam percakapan bisa saja itu juga terjadi gitu. Orang tuh karena kepribadian yang tadi, yang gaya komunikasinya cenderung agresif, bisa saja karena dia juga yang pasangannya tidak memberikan kesempatan dan dia jadi emosi gitu. Oh, jadi punya peran juga ya. Iya. Teman bicara punya peran untuk memancing kalimat-kalimat yang nggak enak didengar. Betul. Wow. Tidak mudah memang berkomunikasi dengan santun, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Di ujung sana teriak, di ujung sana teriak, di ujung sana teriak. Maka ini PR kita bersama untuk menciptakan persatuan, kesatuan ya. Dan itu salah satu kuncinya komunikasi, Mbak Nuning. Kita nggak bisa abaikan. Negara kita ini negara keren banget, orang-orangnya ramah, orang-orangnya baik. Ayo hidupkan itu gitu ya. Dan tetap bisa menyampaikan sesuatu dengan baik yang tadi tuh gitu ya, asertif. Kalaupun misalnya harus memang sesuatu yang over harus disampaikan harus dijelaskan duduk perkaranya, ya mungkin kita bisa jadi cenderung bisa jadi ya karena hektik banget bisa jadi emosional, tapi emosionalnya masih terkontrol. Kalaupun kita sudah bisa, misalnya dalam situasi over gitu ya, bisa jadi sampai ke sana. Tapi kalau kita sudah bisa ngelihat, ya kenapa harus marah ya? Kita tenangkan dulu, oke? Sekarang ngomong yang beres gitu ya. Maka kita akan bisa melihat gitu. Tenangkan hati, oke saya siap untuk ngomong dengan baik. Itu keterampilan penting dalam hidup, untuk bertahan hidup. Untuk bisa bahagia dalam hidup. Wow, keterampilan penting. Karena terus terang orang tuh yang mendengar kita itu pasti tahu kok di balik suara kita itu ada sesuatu yang apa gitu. Jadi segergetan apapun kalau masih bisa di cooling down aman lah ya. Iya, betul. Kalau seandainya pertanyaan muncul. Bagaimana mungkin aku berbicara tidak nyaring dan kalau aslinya memang nada bicaraku tinggi, aku nih orang Medan, misalnya seperti itu. Itu nada bicara ya. Mungkin maka kita bisa berkomunikasi, mengetahui cara berkomunikasi sama orang beda budaya gitu. Kan ada orang budayanya beda-beda. Ada yang ngomongnya lemah lembut, ada yang ngomongnya keras gitu ya. Nah, dengan kita bisa menghargai perbedaan budaya, kita bisa menerima orang lain seperti dianya gitu. Jadi namanya kaidah platina gitu ya. Ada kaidah emas, kaidah platina. Kaidah emas itu gini. Berkomunikasilah dengan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Anda ingin dia berkomunikasi dengan Anda gitu ya. Jadi misalnya perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan.
kita ingin sayanglah sama orang lain, kita ingin dihargai orang lain. Itu emas. Semua orang butuh mengerti itu. Ada satu lagi yang juga penting, platina, kaidah lebih tinggi platina. nih ya. Dua-duanya penting, dua-duanya harus kita miliki gitu ya. Kaidah platina adalah ini kan emas merah, emas kuning gitu ya, emas putih, emas putih gitu ya. Jadi kaidah platina adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan gitu. Jadi kita memahami dia apa adanya gitu. Dia kalau emas itu perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Kalau platina, perlakukanlah orang lain seperti dia ingin diperlakukan. Jadi understanding orang lain sebaik mungkin sehingga kita tidak berasumsi harusnya dia kayak saya ngomongnya. Tapi dia kayak gitu, emang dia aslinya kayak gitu, bukan dia harus kayak saya gitu. Kan banyak orang harusnya kamu kayak gue dong, yang bener tuh kayak saya gitu. Nah, kita perlu dua-duanya. Dalam kondisi universal, kita lakukan untuk menghargai orang karena kebutuhan bersama kita. Dia juga butuh itu, kita juga butuh itu. Tapi ada kekhususan. Nah ini komunikasi berbeda budaya. Sama seperti yang tadi Mbak Doning, yang Mbak Doning sampaikan. Orang dari suku tertentu mungkin ngomongnya berbeda. Bahasanya berbeda. Tekanan suaranya berbeda. Ekspresi gerak tubuhnya berbeda. Begitu ya. Tingkat kenyaringannya berbeda. Tingkat kenyaringannya berbeda. Maka kita perlu memperluas wawasan untuk bisa berkomunikasi dengan orang berbeda budaya. Kalau enggak, teman kita cuma 2. Teman kita cuma orang yang ada di klub kita gitu. Kalau kita ingin berteman sama klub lain gitu ya, maka ngertiin tuh gimana budaya klub itu gitu. Apalagi di dalam dunia yang namanya global village ya, kita berada dalam sebuah desa dunia bersama, apalagi dengan teknologi yang luar biasa, kita bisa menjangkau ke berbagai tempat dengan sangat mudah. Maka itu kita perlu berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Iya, mau dengan kaidah emas kah? Ya. Atau mau dengan kaidah platina kah yang Anda pilih? Ya. Sesuai dengan kebutuhan pasti asik. Tapi tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Banyak hal lain tentu yang ingin kami dengar. Iya. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Mbak Nuning, saya ingin ngajak untuk membedakan antara meremehkan dan menasehati. Gitu ya. Meremehkan itu menjelek-jelekan, mengandung kesombongan ya karena dia ngerasa dia lebih tinggi gitu ya, dan merasa diri bersih gitu ya. Sementara menasehati itu ada keinginan orang lain jadi baik gitu. Kalau menjelek-jelekan unsurnya sombong, merasa diri lebih baik. Kalau menasehati kita tahu ada yang nggak benar dari orang tersebut, kita mau dia benar gitu. Nah, kita perlu bisa melihat dua-duanya dalam proporsi yang tepat. Ada yang mau dinasehati, ada yang nggak mau dinasehati. Maka dalam menasehatinya itu perlu dalam konteks yang kira-kira nyaman, bina hubungan dulu sama orang tersebut begitu ya. Meskipun kita marahkan, kita menasehati itu kan karena kita udah tahu nih ada yang salah nih dari situ ya kan. Jadi tidak menghujat tapi menasehati. Kenapa nggak menghujat? Karena dampaknya itu tadi tuh, pikiran kita jadi negatif, emosi juga jadi negatif, berpengaruh pada kondisi badan kita, jadi bisa jadi sakit, bisa jadi banyak orang sakit gara-gara hatinya nggak damai begitu ya. Penghujat atau penghina terus-terusan akan berpikiran negatif dan ini akan mengganggu dirinya juga. Hidupnya nggak tenang, hidupnya juga nggak sehat. Nah, dan dalam konteks komunikasi itu namanya komunikasi saya dengan saya, intrapersonal, diri saya sendiri gitu ya. Yang doi jangan menghujat, dia tuh bisa jadi emosinya juga jadi negatif. Sementara kalau yang bisa damai dengan
dengan bisa melihat, oh ini nggak bener nih, atau ini perlu di support nih untuk lebih baik nih, atau saya tidak berkontribusi kepada yang negatif lebih tinggi nih, itu akan nyaman dan akan tentram. Nah, setiap saat kita diterpa oleh berita-berita, karena hidup kita sekarang dua tadi, dunia nyata dan dunia maya, begitu ya. Saat kita diterpa oleh sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita raba, ya, itu maka atau kita sentuh ya, maka itu akan memengaruhi persepsi kita. Jadi kita perlu pintar-pintar dalam membuat pilihan yang mana yang kita masukin dalam pikiran kita gitu. Meskipun ada yang sesuatu yang memang melek aja udah langsung dapat informasi gitu, ya kan? Jadi maka kita harus saring-saring karena persepsi kita ini kalau kita nggak saring-saring itu akan ngeganggu mental spiritual kita dan akan berkontribusi pada bagaimana kita ngomong sama orang lain, bagaimana kita berkomunikasi sama orang lain, begitu. Karena persepsi kita itu inti dari komunikasi. Jadi kita ngeliat, yang kita dengar, yang kita itu masuk ke sini, terus kita olah dalam pikiran kita, gitu ya. Terus kita jadinya begini, jadinya begitu. Nah, maka di sininya ini perlu dirapiin, gitu ya. Jangan buru-buru kunyah aja yang negatif-negatif. Ya kan orang bisa saja ada orang yang tergelincir pada satu kesalahan, maka kita juga bisa berempati sama orang tersebut. Maka kita juga bisa membuat situasi ini dia menjadi bertanggung jawab. Nggak usah lah ditambah-tambahin begitu. Saya ingin mengajak untuk mengingatkan, udah deh gitu, daripada kitanya juga rugi, ya. Nggak usah nambah-nambahin deh gitu. Terlalu banyak di lingkungan kita ini gitu ya, yang akhirnya tergulung dan jadinya iklimnya itu jadinya nggak sehat. So tugas kita bersama membuat iklim dalam lingkungan kita sehat gitu. Bisa aja informasi yang kita terima tuh nggak akurat. Kan tadi tuh udah dijelasin ya kan, ada yang cara viralnya itu wah pokoknya segala cara deh gitu. Jadi itu belum tentu akurat gitu. Jadi kalau kita udah mikir oke, ini nih saya dapat berita nih ya, sensasinya ini itu. Nah, tapi kita pikir nih belum tentu tuh, bisa aja itu bikinan, bisa aja itu ini, bisa aja orang lagi kepleset gitu ya. Kita juga bisa jadi kepleset gitu. Maka kalau kita bisa ngelihat itu dengan lebih cermat, itu akan lebih efektif. Persepsi positif menjadi komunikasi yang positif. Sebaliknya persepsi negatif jadi negatif. Saya punya sebuah contoh lagi, Mbak Nuning. Ini ada pemuda A ketemu sama seorang yang lebih senior, ya. Okay. Pemuda A ini ketemu sama yang lebih senior, namanya katakan B, gitu ya. Nah, mereka ngobrol, saling bertanya bagaimana suasana kerja di kantor masing-masing, gitu ya. Terus sang pemuda tadi juga ditanya nih, ya, jadi pemuda A ini ingin kerja di kantor yang senior ini, si B ini, gitu ya. Jadi si pemuda ini ngomong gimana suasana kerja di sana gitu ya, saling ngobrol lah. Terus si yang senior nanya gimana tempat kerja kamu yang dulu gitu ya. Oh, kantor lama saya ini nyebelin, nggak menyenangkan, banyak ribut, mau menang sendiri, menusuk dari belakang, nggak ada keadilan, permusuhan politik, pokoknya macam-macam deh, negatif pokoknya. Maka itu yang membuat saya mau pindah ke tempat yang baru, katanya gitu. Terus yang senior tadi bilang, kalau gitu kamu akan menemukan hal yang sama di kantor yang
baru ini katanya gitu. Si pemuda A tadi mikir gitu ya. Lalu mereka pisah. Kemudian ada lagi nih pemuda lagi, namanya pemuda C. Ketemu lagi sama yang senior tadi, senior yang B tadi. Ngobrol lagi, pembahasan tentang kantor juga gitu ya. Saling nanya dan lain sebagainya. Kemudian si yang senior tadi penasaran juga nanya, bagaimana kantor kamu? Dia bilang, oh bagus, orang-orangnya baik, kita mau sharing, terbuka, persaingannya sehat, menantang, seru gitu ya. Lalu yang senior tadi, senior B tadi bilang, kalau begitu kamu akan menemukan hal yang sama di masa depan, kata dia. Jadi kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, dan apapun yang Anda lihat, dengar, rasa adalah sesuai dengan pilihan Anda. Kalau Anda berpikir ini bagus, ini nggak bagus, Anda benar. Gitu. Jadi pandai-pandailah berkomunikasi dengan diri sendiri. Sehat-sehatlah berkomunikasi dengan diri sendiri gitu. Lingkungan yang nggak benar, mari kita jangan kunyah langsung. Terus bikin kita pikirannya terganggu, bikin hatinya bete, perilakunya bete. Karena itu akan berkontribusi semuanya. Dan di dalam Islam kita dilarang mengejek, dilarang mengolok-ngolok, dilarang mencela, menghina orang lain, ya. Kemudian boleh jadi orang yang kita olok-olok itu bisa lebih baik dari kita gitu. Jangan saling cela, jangan saling panggil dengan gelar-gelar yang buruk misalnya gitu. Itu sudah ada di dalam panduannya. Hujat, kata-kata tidak senonoh, perbuatan cela, tidak terpuji, itu kita sudah diingatkan bahwa surga diharamkan bagi orang yang suka menghujat, berkata-kata buruk, kurang malu, nggak tahu menjaga omongannya, itu berbahaya. Maka kita harus berhati-hati. Begitu Mbak Nuning. Keren banget ya. Tapi Mbak Mona, dari segala macam yang biasa kita hadapi itu, ada orang yang menurut sebagian orang lain mengatakan nggak prinsip orangnya, papa iya. Salah juga. Mengatakan tidak suka dia. Dia merasa harus membuat suasana nyaman dan menyenangkan orang lain. Tapi jujur juga enggak. Iya. Itu kalau seperti ini merugikan diri sendiri kah? Iya, jadi kita bisa klasifikasikan jadi 4 kriteria orang ya. 4 gaya berkomunikasi deh. Kriteria orang yang tercermin dari gaya dia berkomunikasi gitu ya. Yang satu agresif, yang tet gitu ya, yang dia tuh merasa dia di atas gitu ya. Orang lain di bawah. Jadi dia bisa agresif ngomongnya. Kedua, pasif agresif. Agresif juga, tapi lebih pasif. Dia nggak berani-berani amat. Maka dia nyindir-nyindir gitu ya. Yang ketiga, submisif. Dia pasif orangnya. Submisif, dia tuh merasa dia di bawah. Dia nggak berani menyampaikan apa yang dipikir, apa yang dirasa. Dia nggak berani sampaikan. Takut orang lain ini minder gitu. Ya. Jadi ada orang lain yang agresif, dia juga jadi mengkeret gitu ya Mbak Nuning. Iya. Nah ini yang submissive tadi. Mungkin yang contoh Mbak Nuning tadi, kenapa orang lain ada orang yang nggak berani menyampaikan pikirannya meskipun ditonjok juga, ya udah deh gitu ya. Itu mungkin dia ambil posisi ini dalam dirinya, merasa minder, merasa nggak pede, merasa takut dan lain sebagainya. Yang bagus, yang benar adalah asertif. Asertif itu menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan, dengan bahasa yang baik, dengan tujuan yang baik. Kalaupun ada sesuatu yang nggak benar, misalnya ya, ada misalnya ya, orang tua punya anak nih. Anaknya nih
pulang malam mulu. Terus ya udah diem aja. Berarti dia pakai gaya yang submisif dong. Kalau dia pakai agresif, dia marah-marah gitu aja gitu. Sementara kalau dia pakai asertif, mungkin aja dia akan ngasih tahu, nak, silakan duduk di sini. Saya mau bicara. Nah, kali dia harus ngomong dengan tegas bisa saja gitu. Tegasnya itu bisa jadi, kan pasti marah dong kali ya kan. Dia marah sama anaknya yang mungkin tidak sesuai dengan aturan budaya keluarga yang dia sudah terapkan untuk membentuk karakter anaknya misalnya begitu ya. Ini melenceng nih, maka dia bisa jadi marah, tetapi dia marahnya itu disampaikan dengan baik, tidak agresif, tetapi juga menunjukkan ketegasan, this is not right, this is right, ya harusnya kayak gini dan lain sebagainya. Dan ada tujuan untuk solutif atas satu realitas itu gitu, satu kondisi itu gitu. Gitu Mbak Nuning. Jadi yang tadi yang Mbak Nuning contohkan mungkin ambil yang submisif. So jangan berani sampaikan gitu loh. Santun, sampaikannya dengan santun gitu. Tapi jujur menjadi diri sendiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kelompok apapun, di keluarga pun atau dimanapun perlu diupayakan. Betul. Mengatakan tidak bukan hal yang sulit kok. Kalau memang kita kenapa tidak? Memang tidak tepat ya, kenapa tidak kita sampaikan gitu. Saya tidak bisa menerima hal ini karena gini. Udah sampaikan aja. Sebentar Mbak Mona bicara soal kata saya. Banyak orang yang mengatakan bahwa mengucapkan saya dalam setiap kali pernyataan itu menunjukkan kearoganan. Benar nggak sih? Ya, semua tergantung konteks Mbak Nuning. Ketika kita mewakili keluarga, ketika kita mewakili kelompok, sebaiknya tidak mengatakan saya, tetapi kita atau kami, begitu ya. Dalam konteks makanan yang kita harus milih, ya saya dong gitu. Justru kalau kita mewakili bersama, menurut saya tergantung konteksnya gitu. Ketika kita mewakili bersama, ketika itu adalah kata-kata dari bersama ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu pikiran saya, maunya berpendapat saya, gitu ya harus sebutkan sayanya ya. Karena itu ternyata perkataan saya itu bisa jadi positif Mbak Nuning, karena kita tahu standpoint di mana kita gitu. Di mana kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menempatkan sesuatu dalam proporsinya begitu. Iya, jadi tetap ya harus ada pertimbangan bahwa alasan mengapa kita membuat pilihan atas kata-kata itu. Terus kalau terkait dengan bagaimana yang Mbak Mona sampaikan, ada kaitannya pula kah dengan body language ketika kita memahami orang yang ngomel-ngomel atau orang yang menghujat tadi itu? Iya. Jadi body language itu terutama tertampak pada komunikasi langsung gitu ya, ketemu sama orangnya gitu ya. Jadi kita akan bisa ngelihat ekspresi wajah, gerak tubuh, suara dan lain sebagainya. Nah, body language itu kalau marah-marah biasanya kerasa dari ekspresi wajahnya, gerakan tangannya dan lain sebagainya. Kalau dalam konteks tertulis ya, itu kan kita sebut sebagai nonverbal, bukan kata-kata gitu ya. Nah, dalam tertulis itu biasanya dengan emoticon. Oh, kalau dengan tertulis ya. Dengan gambar, dengan tanda-tanda seru, dengan gitulah. Atau juga ya itu yang nonverbalnya itu gitu. Ya. Di antara bahasan itu asertif kayaknya harus kita miliki atau kita harus bisa menjadi orang Kapan yang ya kita asertif. bahas lagi asertif ya? Boleh lebih serius ya. Asertif nih dalam situasi ini gimana gitu ya. Karena bagi kami Mbak Mona perlu sekali tips atau saran agar bisa bersikap asertif di dalam kondisi apapun, dengan siapapun dan dimanapun. Dan itu bukan hal yang mudah kalau nggak dipelajari step by step-nya. Betul. Nanti kita akan bahas khusus ya Mbak Nuning ya tentang asertif ya. Nah sekarang kan tadi kan kita sudah bahas, kita pernah bahas ya dalam 4 kriteria itu gaya berkomunikasi. Nanti kita akan fokus cuman asertif, gimana jadi asertif gitu ya. Nah sekarang kalau tadi kita lihat tentang gaya kita,
Kalaupun ini kan tadi konteksnya nih dari menghujat nih, marah-marah nih. Kalaupun perlu marah, ya asertif gitu. Gunakan kalimat yang keren, yang enak di telinga gitu. Kan ada yang bikin kita kesel kan ada dalam kehidupan kita. Karena konflik ada dalam setiap hubungan yang penting. Kalau kita ketemu sama orang dan orang ini penting, si A sama si B ini pasti beda pikirannya, pasti beda hatinya. Kan setiap orang unik ya kan. Jadi karena dia beda, bisa saja ada persinggungan antara kepentingan satu dengan kepentingan lain, maka bisa jadi konflik. Maka jika ada konflik, itu perlu diselesaikan. Kadang-kadang konfliknya udah karena nggak selesai, jadi marah gitu ya. Nah, itu pun harus maka kalau nggak perlu nungguin marah dulu, harus disampein gitu. Yang kita pikirin ini nggak terlalu benar, kita sampein. Aku gini deh, saya maunya gini deh gitu. Maka disampein. Tapi kalau itu udah numpuk, jadinya emosional gitu ya. Kalau yang dikasih tahu juga bandel gitu ya, jadinya emosional. Maka perlu kita sampaikan, bisa saja. Perlu marah tapi asertif gitu. Bisa nggak marah tapi dengan intonasi yang keren? Iya, bisa. Itu tadi, asertif tadi. Oke, saya ingin bicara, ini sesuatu yang serius, so silakan duduk. Misalnya begitu. Ya kan? Itu kan dari tekanan-tekanan tertentu kan, gitu loh. Bukan santai-santai lagi apa. Oke, ini lagi ngomongin serius nih, gitu ya. Gitu, bisa saja kan? Itu kan kalau orang ngerti ini udah lebih marah loh daripada yang biasa. Misalnya, hai, saya gitu-gitu ya. Begitu dia serius dengan nada yang seperti itu, orang pun sudah menangkap bahwa ada yang serius nih yang mesti dia sampaikan. Iya. Oke, bagaimana soal hujat menghujat ini ada yang ditambahkan? Ada lagi beberapa hal. Ini adalah tips mengendalikan emosi agar tidak merugikan diri sendiri. Catat ya. Jadi emosi negatif kadang-kadang menguasai diri kita, ya. Jadi bisa jadi kita jadi nggak tenang, jadi kurang konsentrasi, jadi melakukan hal yang merugikan. Maka kita perlu untuk mengendalikan emosi kita, gitu ya. Tiap kali kita bereaksi negatif, lagi bete, lagi kesel, lagi banyak stimulus-stimulus yang kita baca, kita lihat, kita dengar, kita sentuh, kita rasa nyebelin gitu ya. Maka kita tenangkan diri kita. Ambil nafas, tutup mata, tahan, keluarin, tenangin dulu. Kita zikir ya. Minta sama Allah dikasih ketenangan. Jangan sampai salah langkah. Kita tahu peristiwa yang terjadi sekarang ini gara-gara emosi kan. Gara-gara salah langkah bisa jadi gitu. Gara-gara emosi, stimulus. Kan ada stimulus, ada sesuatu yang dilihat, didengar, dirasa. Bikin kita jadi emosional dan itu bisa jadi ngerusak. Karena nila setitik rusak susu sebelah, aduh nyeselnya luar biasa gitu ya. Maka tenang ya. Jangan emosi, tenangkan hati, zikir. Bahkan ada aturannya di dalam Islam ya. Kalau lagi marah, duduk ya. Kalau berdiri kalau duduk. Belum, duduk lagi berdiri duduk. Kalau duduk enggak, itu juga tiduran gitu ya. Kan itu secara nonverbal gerak tubuh itu ada aturannya gitu. Kita tidak dapat mengubah realitas eksternal, tapi kita bisa mengubah cara berpikir kita. Kita punya kekuatan dalam pikiran kita, sudut pandang kita yang marah. Kita setel, oke. Kadang-kadang lagi emosional ya. Dalam menghadapi satu situasi yang berbeda aja, kita lagi emosional nggak usah dibawa ke sini. Oke, sekarang emosional di sini ya. Sekarang saya lipat, saya simpen ya emosinya ya. Sekarang saya lagi berhadapan sama situasi lain. Jadi ini ntar dulu, dibahasnya ntar. Jangan ini dibawa kemana-mana emosinya gitu ya. Terus hindari situasi yang membuat kita ada dalam situasi negatif, gitu ya. Jika kita mudah kesal ya, maka kita
takut kesel kalau telat, maka jangan telat gitu ya. Macet itu bisa bikin kesel, maka kita bisa lebih duluan. Jadi hindari sesuatu yang membuat itu terjadi. Atau hindari baca-baca yang membuat kita jadi menghujat gitu ya. Atau kalau misalnya kita merasa oke, saya bisa baca untuk dapat informasi, tetapi saya bisa jadikan ini pelajaran berharga untuk hidup saya. Oke, maka kita setel pikiran kita. Jalin komunikasi sama orang-orang yang beres gitu ya, supaya kita juga jadi beres. Kalau kita deketan sama yang jualan minyak wangi, kita jadi wangi, ya kan? Kalau kita deketan sama yang pandai besi, ya barangkali kita jadi kepercikan gitu ya, panasnya gitu ya. Jadi maka kita cari lingkungan yang sehat, yang membuat kita juga merasa nyaman, mendengarkan dan didengarkan, dan nyaman. Lalu kita juga belajar ngomong tidak. Ya, jadi ada sesuatu yang bisa jadi stimulus sesuatu yang kita rasa ini nanti bisa bikin saya jadi nggak bener, jadi emosi, jadi marah, jadi menghujat gitu ya. Maka oke, sampaikan. Tadi submisif itu ngerugiin kita. Merasa terus di bawah sama orang lain. Enggak kok, semua orang itu punya kebaikan masing-masing, punya kekuatan masing-masing, punya kerennya masing-masing gitu. Ya. Terus jaga istirahat, santun berkomunikasi sama orang lain itu. Dalam berkomunikasi itu ada dua dimensi isi, dimensi hubungan. Dimensi isi itu pesan yang kita omongin, dimensi hubungan itu relationship kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah kalau kita mikir yang penting saya bisa ngomong aja, saya nggak membangun hubungan. Ini rugi karena ternyata hubungan ini yang membuat pesannya itu bisa diterima gitu. Jadi jangan cuma mikirin yang penting saya nyampein. Ini nggak mudah ya, perlu waktu, perlu dirawat ya, persahabatan itu perlu dirawat, hubungan sama orang perlu dirawat gitu ya. Kalaupun kita nggak terlalu punya waktu, maka kita usahakan jangan sampai menimbulkan negatif. Karena manusia punya dua kebutuhan dasar, kebutuhan praktis, kebutuhan personal. Kebutuhan praktis itu kalau lapar butuh makan, haus butuh minum. Kebutuhan personalnya itu dia butuh dihormati, dia butuh disayang, dia butuh diperhatikan, dia butuh didengar, dia butuh dianggap penting, dia nggak mau diremehin. Maka kalau kita ngeremehin atau menghujat, ini akan jadi energi untuk orang tersebut marah. Nah, sedikit lagi Mbak Nuning, masih bolehkah? Masih ada? Okay. Masih ada waktu. Ini prinsip komunikasi santun. Nah ya, pertama, jangan maksain pendapat. Nah ya, menekan, menyakiti, maksa. Jangan. Pertama, jangan maksa. Jangan memaksakan pendapat. Kedua, kasih pilihan sama orang lain. Biar orang itu bisa milih. Jangan, harusnya ini. Jangan. Hati kita dibuat untuk memberikan kesempatan orang punya pilihan. Orang punya kebebasan untuk melakukan sesuatu. Ketiga, bikin nyaman orang lain. Ya. Inti dari komunikasi itu ada dimensi isi, dimensi hubungan. Dimensi hubungan itu bikin nyaman. Jangan maksain. Rendah hati, hormat, respect, karena kebutuhan dasar manusia itu juga dihargai, didengar, diperhatikan. Kita perlu mawas diri, kita perlu tenggang rasa, kita perlu menjaga perasaan dan mau berkorban. Itu inti-inti dari komunikasi yang santun, ya, yang akan tercermin dari pilihan kata dan pilihan bukan kata-kata, ekspresi wajah, gerak tubuh dan lain sebagainya. Semuanya dimulai dari pikiran kita, gitu. Persepsi kita inti dari komunikasi. Persepsi kita dibangun dari mana? Dari sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita sentuh dan lain sebagainya. Jadi kita ngelihat ini, kita olah dalam pikiran, olah dulu yang benar, jangan sampai tuing, lalu kita marah-marah, enggak. Maka kita olah dulu, tenang.
Nggak perlu marah-marah. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang negatif, ngaco, marah, kita perlu omonginnya dengan sebaik-baiknya. Keren banget. Oke, ada yang mau ditambahin? Kita sudah di penghujung. Iya, Mbak Nuning, latihlah sikap asertif. Dan ini keterampilan berkomunikasi yang penting untuk bisa bertahan hidup dan hidup bahagia. So, semoga kita semua bisa menjadi lebih baik. Kita Amin. bisa lebih asertif dalam berkomunikasi. Kita akan bahas nanti dalam kesempatan lain, Mbak Nuning. Ya? Siap. Secara serius, bahkan teman-teman semua boleh membayangkan situasi ini saya gimana ya, nanti kita bisa diskusikan. Oke? Terima kasih Mbak Nuning, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Mona. Yang jadi pertanyaan kita adalah teman-teman, apakah kita ini termasuk orang yang mampu memberi pendapat dengan tegas? Atau mampu mengatakan apa yang kita rasakan dengan jujur? Dan juga mampu minta apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, tapi juga dengan clear serta nggak usah panjang lebar dan bertele-tele. Yang jelas kalau Anda termasuk orang yang mampu memberikan ide, gagasan, pendapat kepada orang lain, Anda pasti sudah berjuang cukup lama ya untuk bisa asertif. Yang jelas mudah-mudahan di kesempatan lain kita bicara soal asertif dengan lebih detail lagi. Mbak Mona, terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Ondi dan semua yang berada bersama-sama kami di acara Bincang Komunikasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.